Assalamualaikum Solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap dimanapun kalian berada saat ini kalian tetap semangat belajarnya, baik yang masih belajar di rumah maupun yang sudah belajar di sekolah bersama teman-teman yang lain. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada hewan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari mengenai teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih teknologi apa saja yang bisa menunjang reproduksi hewan dan juga tumbuhan? Nah, untuk tahu lebih banyak lagi, yuk simak video penjelasan dari Ustazah selanjutnya. Nah, jadi untuk teknologi reproduksi pada tumbuhan sendiri itu ada beberapa, yakni diantaranya ada hidroponik, ada vertikultur, dan juga ada kultur jaringan. Nah, kira-kira ada yang pernah mendengar ketiga istilah ini nggak? Oke, nah yuk simak penjelasan Ustazah selanjutnya untuk mengetahui apa itu hidroponik, apa itu vertikultur, dan apa itu kultur jaringan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Jadi hidroponik itu merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Nah, untuk tanaman darat itu biasanya yang sering menggunakan hidroponik itu ada sayuran seperti paprika, tomat, timun, terong, dan selada yang dapat ditanam secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vertikultur ya. Apa itu vertikultur? Nah, vertikultur ini sendiri merupakan metode budidaya tanaman dengan membuat instalasi bertingkat yang bertujuan untuk menambah produksi dari tanaman itu sendiri. Nah, bisa dilihat ya di video ini, itu tanamannya dibuat secara bertingkat-tingkat menggunakan pipa. Nah, medianya apa? Medianya bisa menggunakan tanah dan lain sebagainya. Nah, untuk vertikultur ini sendiri sangat cocok untuk penghijauan di daerah perkotaan yang memiliki lahan yang sangat terbatas. Jadi bisa tanamannya banyak tapi lahannya terbatas. Jadi dibuat bertingkat-tingkat seperti yang ada di video dengan tanamannya yang beragam gitu. Ada kultur jaringan tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini sendiri merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau kelompok sel, jaringan, atau organ lainnya untuk ditempatkan pada suatu tempat yang steril dan diatur untuk nutrisi dan juga hormon yang dimasukkan. Nah, berikut ini merupakan proses bagaimana kultur jaringan itu berlangsung. Jadi, sel yang diambil itu namanya eksplan. Nah, si eksplan tadi akan ditempatkan ke suatu tempat yang steril selama beberapa waktu hingga dia membentuk kalus. Nah, si kalus ini nanti dia akan dipindahkan ke suatu wadah yang lainnya ketika sudah siap untuk membentuk yang namanya planlet. Nah, planlet itu sudah ada daun dan juga akarnya. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam tahap aklimatisasi atau bisa ditanam di bagian atau di ruang terbuka. Nah, jadi sebelum masuk ke tempat yang steril, si eksplan ini harus disterilisasi juga dari berbagai mikroorganisme yang ada di dalam si eksplan. Jadi harus dibersihkan dulu eksplannya, harus dipastikan benar-benar tidak ada mikroorganisme di dalam eksplan tersebut. Jadi eksplannya harus benar-benar steril. Misalkan kalian bertanya, kira-kira bagian mana sih Ustazah yang cocok untuk menjadi eksplan dalam proses kultur jaringan? Jadi untuk bagian eksplan atau bagian tanaman yang cocok digunakan untuk eksplan itu biasanya bisa kita ambil bagian akar, kita ambil juga bagian pucuk daunnya atau yang daun yang masih mudanya itu kita ambil jaringannya, itu juga bisa, dan juga bagian umbi. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai eksplannya. Jadi eksplannya itu ada biasanya bisa menggunakan akar, menggunakan pucuk daun, dan juga bisa menggunakan bagian umbi jika dia memiliki umbinya.
gitu. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan teknik-teknik kultur jaringan. Jadi setelah bakal calon kultur jaringan ini disterilisasi, maka mulailah proses pengambilan eksplan. Nah, proses pengambilan eksplannya itu kita harus benar-benar memastikan kalau misalkan si eksplan itu sudah steril. Lalu kalau sudah, mulailah dimasukkan ke dalam media yang dia benar-benar steril juga. Jadi bukan hanya eksplannya yang steril, tapi juga medianya harus benar-benar steril. Setelah eksplan tersebut dibiarkan selama beberapa saat di dalam media yang steril, maka si eksplan nanti akan membentuk yang namanya talus. Nah, si talus ini nanti akan kita pisahkan lagi untuk kita nanti pindahkan di berbeda wadah agar dia bisa membentuk yang namanya plantlet. Nah, plantlet ini nanti merupakan tanaman yang sudah mulai muncul akar dan juga daunnya. Jadi untuk setelah dari eksplan nanti akan membentuk talus. Setelahnya nanti talusnya diambil, kita pindahkan ke berbeda wadah. Nah, si talus nanti akan berkembang menjadi yang namanya plantlet. Nah, berikut ini merupakan video dari beberapa plantlet yang sudah jadi gambar video dari beberapa talus yang sudah berkembang menjadi plantlet. Fase plantlet tanaman tersebut maka akan dikeluarkan dari botolnya dan akan melalui tahap aklimatisasi. Apa sih tahap aklimatisasi tersebut? Jadi pada tahap aklimatisasi ini si tanaman atau si plantlet tersebut harus ditempatkan pada ruangan, dikeluarkan dari botol dan ditempatkan pada ruangan. Tujuannya untuk apa? Agar si plantlet tersebut atau tanaman baru tersebut dapat mengenali kondisi di luar botol kultur. Nah, ini mulai ditanam di ruangan atau di luar ruangan. Berarti kultur jaringannya sudah selesai. Tadi kan kita sudah membahas mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan nih. Sekarang kita akan membahas mengenai teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ada apa aja nih teknologi reproduksi pada hewan? Nah, teknologi reproduksi pada hewan ini sendiri ada istilah yang namanya bayi tabung, ada yang namanya inseminasi buatan, dan juga ada yang namanya cloning. Nah, kalian pasti nggak asing nih sama yang istilah bayi tabung sama cloning. Nah, tapi kira-kira kalian tahu nggak sih sebenarnya itu tuh seperti apa prosesnya dan bagaimana bisa menjadi suatu individu baru. Nah, untuk tahu lebih banyak lagi mengenai teknologi reproduksi pada hewan ini, ketiga-tiganya dengarkan penjelasan dari Ustazah selanjutnya ya. Nah, yang pertama itu ada bayi tabung. Apa sih bayi tabung? Jadi bayi tabung itu merupakan suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh perempuan atau di luar tubuh wanita. Tepatnya pada sebuah tabung pembuahan. Nah, untuk bayi tabung ini sendiri biasa juga dikenal dengan IVF atau in vitro fertilization atau fertilisasi in vitro. Jadi berikut ini merupakan bagaimana proses bayi tabung itu dapat berlangsung. Jadi nanti di tubuh wanita itu kan ada yang namanya ovarium. Masih ingat gak ovarium itu fungsinya buat apa? Nah, di ovarium itu kan dia menghasilkan ovum atau memproduksi sel telur. Nah, nanti sel telur atau ovum yang ada di ovarium itu, ovarium wanita nanti akan diambil dengan menggunakan suatu alat. Nah, seperti ini ya prosesnya pengambilan ovumnya dari ovarium. Nah, disedot, diambil ovumnya menggunakan alat yang mungkin kurang lebih seperti suntikan. Nah, seperti ini diambil ovumnya, sel telurnya dari ovariumnya secara langsung menggunakan alat yang seperti suntikan itu. Nah, kalau sudah nanti ovum yang sudah diambil itu tersebut nanti akan
ditaruh di suatu tabung pembuahan untuk dibuahi oleh sel sperma. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika dia sudah mulai berkembang nanti si zigotnya ini akan kembali dimasukkan atau ke dalam rahim ibunya dengan menggunakan alat juga. Jadi nanti dikembalikan lagi si embrionya itu yang sudah mulai setelah terjadi pembuahan dikembalikan dengan menggunakan alat. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nanti biar dia tetap berkembangnya di dalam rahim ibunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inseminasi buatan atau biasa dikenal dengan kawin suntik. Dia merupakan proses memasukkan cairan sperma dari hewan jantan yang memiliki bibit unggul ke dalam saluran perkembangbiakan hewan yang betina dengan menggunakan alat berupa seperti suntikan. Nah, selanjutnya itu ada cloning. Nah, cloning ini merupakan proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup untuk menciptakan salinan yang identik dengannya. Nah, ini merupakan proses dari bagaimana cloning itu berlangsung. Jadi akan ada satu pendonor jantan dan juga sel ovum dari betina nanti akan berfusi atau bergabung menjadi satu, atau jadi sel pendonor sama ovumnya dari betina itu nanti akan melebur menjadi satu, nanti akan berkembang menjadi sel-sel baru dan berkembang menjadi embrio. Sel-selnya tadi akan berkembang menjadi embrio. Setelahnya si embrio tadi akan dimasukkan lagi ke dalam sel induknya dan jadilah domba doli contohnya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai teknologi reproduksi pada hewan maupun pada tumbuhan. Kalau tadi pada tumbuhan itu ada vertikultur, ada hidroponik, sama ada kultur jaringan. Lalu untuk yang teknologi reproduksi pada hewannya ada yang namanya inseminasi buatan, ada yang namanya bayi tabung, dan juga ada yang namanya cloning. Nah, selanjutnya tugas kalian hari ini silakan kalian tuliskan apa yang kalian ketahui mengenai teknologi reproduksi baik dari hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini Ustazah cukupkan sekian. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk belajarnya, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa bahagia. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.